Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini kita bahas info penting pelamar kebutuhan khusus, yang mana kondisi terbaru P1, P2, P3 tidak bisa lolos ASN 100% untuk formasi jabatan, formasi sejarah ya. Yang mana formasi sejarah itu 126 dan pelamarnya itu ada 300 teman-teman ya. Jadi pelamar lebih banyak daripada formasi, sehingga kalau pelamar lebih banyak dari formasi, maka kita bisa menyimpulkan persentase kelulusan P1, P2, P3 itu tidak sebanyak apabila eh, apa ya, alatnya itu bisa dipakai kembali teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Info penting pelamar kebutuhan khusus, kondisi terbaru P1, P2, P3 tidak bisa lolos ASN 100%. Untuk formasi jabatan, untuk formasi sejarah itu 126 dan formasi pelamar itu adalah 300. Jadi P1, P2, P3, P4 ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ya, kita langsung saja to the point saja ke informasinya terkait kondisi terbaru P1, P2, P3 tidak bisa lolos ASN 100% untuk formasi jabatan ya, formasi sejarah 126 dan pelamarnya 300. Otomatis ya bakalan ada yang tersangkut, tidak mungkin diangkat semua untuk pelamar formasi sejarah karena pelamar itu mencapai 300 lah ya. Sedangkan formasi sejarah itu 126, itu tinggal dikurang aja sebentar teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Oke ya, ini pertanyaan subscriber yang melatar belakangi kami membuat konten ini. Beliau bertanya di kolom komentar di channel ini ya. Mudah-mudahan yang apa ya teman-teman ya, yang menonton video ini ya bisa melihatnya. Di Sumut jurusan sejarah yang diminta itu ada 126 teman-teman ya, yang lulus ADM ya. Jadi yang lulus ADM itu ada sekitar 126 yang lulus ADM, dan 300-an orang itu sistemnya gimana ya? Ibu, selain lulus administrasi prioritas khusus semua, apakah nanti ada yang tidak lulus ya. Jadi logikanya seperti ini ya. Formasi jurusan sejarah itu yang diminta 126. Oke, yang lulus ADM itu 300 orang ya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi logikanya kalau seperti ini teman-teman ya. Jadi logikanya seperti ini, persentase kelulusannya tidak terlalu bagus. Kenapa ya? Karena formasi 126, guru yang lulus ADM itu 300 orang. Anggaplah itu satu kelas, berarti baku kenal ya, seperti itu ya. Berarti nantinya ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan formasi lebih banyak ya daripada pelamar, maka itu persentase kelulusannya bagus. Tapi kalau misalkan formasi lebih sedikit daripada jumlah pelamar, itu persentase kelulusannya eh, rendah juga teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Anggaplah ini ya 300 yang lulus ADM ini terbagi menjadi P1 ya, kemudian P2, kemudian P3 ya teman-teman, kemudian P4 ya, ada juga P4 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Anggaplah P1 ini berapa jumlahnya, anggaplah 20 ya, 20. Kemudian P2 ini anggaplah ya apalagi itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian 20 ya untuk P1 ya. Nah, sedangkan untuk P2 ya itu ternyata lumayan banyak ya, ada 50 yang dimasukkan ya. Jadi 50 ya, 50 orang. Logis seperti itu teman-teman ya. Oke. Jadi sekitar 76. Nah, ini untuk formasi P1 dengan P3. Nah, jadi logikanya ya, silakan Bapak Ibu perhatikan ya mendetail lagi.
apakah nanti lulus atau tidak. Nah, ini pertanyakan lulus apanya, apakah lulus seleksi administrasi atau lulus SNP 3K guru. Kalau misalkan maksudnya lulus P3K guru, saya sangat yakin kondisi informasi ini sudah sangat bagus sih teman-teman ya. Ini menginspirasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga ada yang bertanya teman-teman. Assalamualaikum, kalau misalnya ada kebutuhan di sekolah, baru nilai dikalah sama guru luar, apakah digeser? Tidak ya. Tidak ada geser menggeser lagi di P3K Guru 2023. Apa buktinya? Tidak ada geser menggeser lagi. Yang mana lapangan itu ya seperti itu ya. Kemarin sempat divakumkan ya karena ada berbagai kondisi tertentu teman-teman ya. Nah, tapi intinya tidak ada pelamar dari luar yang akan menggeser guru honorer induk ya. Ini sudah menjadi kepastian yang harus kita perhatikan ya. Nah, dikala ya. Jadi ceritanya ini ada kebutuhan di sekolah baru ya. Nilainya itu kalah dari guru luar yang datang ke rumah bermain. Nah, nanti itu pasti dikembalikan teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi tidak ada geser menggeser ya, logika seperti itu. Tidak ada geser menggeser ya. Cuman kalau naik motor ya wajib berhati-hati seperti itu. Kemudian teman-teman perhatikan di sini nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional ini untuk pelamar umum teman-teman ya. Karena di sini untuk apa ya teman-teman, P2 P3 itu tidak membutuhkan lagi semacam nilai ambang batas ya di channelnya ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi ini nilai ambang batas, ini nilai kumulatifnya teman-teman ya. Wow, luar biasa ya, 450 180 ya, 40 670. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada teman-teman, sorry ya, masih banyak ya. Oke, di sini kita lihat lagi ya. Nah, ini dia teman-teman ya yang teman-teman perhatikan. Ini adalah kisi-kisi materi seleksi ya, materi seleksi kompetensi guru SNP 3K. Ini untuk kebutuhan khusus dan juga kebutuhan umum. Teman-teman silakan baca ya. Ini adalah kisi-kisi materinya yang harus dijadikan referensi ya, untuk bisa lulus menjadi ASNP 3K guru. Seperti itu kira-kira ya. Nah, ini yang dibawa pelamar umum ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, teman-teman harus perhatikan untuk seleksi menggunakan CAT itu ada 5 ya. Yang pertama, seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru memenuhi nilai ambang batas ya. Seperti itu kira-kira ya. Itu yang harus dipahami ya. Kemudian seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, kemudian jadi istilah seperti itu ya teman-teman ya. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Artinya penempatan di sekolah induk. Nah, apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini afirmasinya. Jadi untuk Serdik itu juga, yang memiliki Serdik itu berhak juga untuk mendapatkan afirmasi 100% teman-teman ya. Luar biasa ya. Jadi logiknya seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ini diktum ke-18 ya. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selecat BKN ya. Tapi ada namanya kompetensi teknis tambahan. Tapi itu diberikan hak untuk Pemda apakah mau mengadakan atau tidak. Tapi kalau misalkan mengadakan, maka nantinya diambil 30% ya dari nilai kompetensi teknis ya, seperti itu kira-kira ya. Tapi bisa juga tidak teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman ya, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara 145 atau 145 ya teman-teman. Seleksi kompetensi teknis berjumlah 90 butir soal, seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 butir soal ya. Kemudian seleksi kompetensi sokultural itu 20 butir soal dan wawancara hanya sekitar 10 ya, 10 butir soal teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Belum ya, sorry masih ada satu.
Nah, ini dia ya teman-teman. Nah, jadi untuk pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara ya, untuk pelamar kebutuhan khusus termasuk P2 dan P3 ya. Oke, sudah diperbaiki ya untuk seleksi kompetensi teknisnya. Yang mana untuk bobot jawaban paling benar itu, untuk bobot jawaban benar paling rendah itu 1 dan nilai paling tinggi itu 5 teman-teman ya. Oke, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Tapi kalau tidak menjawab itu 0 juga ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.